Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai startup idea dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Dafa Ayasi dengan NIM L01221006. Lalu ada Nadia Putri Uswatun Hasanah dengan NIM L01221117. Dan saya sendiri Yahya Abdurrahman dengan NIM L01222153. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menyampaikan beberapa materi-materinya. Yang pertama ada latar belakang dan sebagainya. Yang kedua ada problem statement. Yang tiga ada target audience. Yang keempat ada solution overview. Yang kelima ada key feature. Yang keenam ada market differentiation. Yang ketujuh ada monetization strategy. Dan yang ke-8 ada future plan. Yang pertama ada latar belakang yang berisi plagiarisme dalam dunia akademik tidak hanya terbatas pada tindakan saling tempel atau verbatim, tetapi juga mencakup praktik parafrase, yaitu mengubah struktur kalimat atau mengganti kata agar terlihat berbeda, meskipun maknanya tetap sama. Sistem deteksi plagiarisme konvensional masih banyak yang berfokus pada kemiripan karakter atau kosakata, sehingga seringkali gagal dalam mengidentifikasi plagiarisme berbasis parafrase dan kesamaan semantik yang dikutip Amini dan Krisiden di tahun 2022. Di Indonesia terdapat beberapa institusi pendidikan belum mengadopsi pendekatan semantik dan masih mengandalkan pencocokan literal. Salah satu contohnya adalah algoritma Rabin-Karp. Meskipun efektif untuk mendeteksi kesamaan secara langsung, algoritma ini kurang mampu mengidentifikasi parafrase atau penggunaan sinonim karena tidak mempertimbangkan konteks makna dari suatu teks, yang dikutip oleh Suryati et al. 2018. Lebih lanjut, pendekatan deteksi yang memanfaatkan similaritas semantik, yaitu membandingkan makna, bukan sekedar kata atau struktur kalimat, telah terbukti mampu meningkatkan performa deteksi. Agustian di 2021 menunjukkan bahwa penggunaan algoritma Jakat yang dikombinasikan dengan model semantik mampu meningkatkan akurasi deteksi dari 28,4% menjadi 66,9% pada teks berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada problem statement. Masih terbatasnya adopsi sistem deteksi plagiarisme berbasis semantik di institusi pendidikan Indonesia, sehingga banyak kasus plagiarisme berbasis parafrase yang tidak terdeteksi secara efektif. Oke, yang berikutnya ada target audience. Yang pertama ada institusi pendidikan tinggi atau universitas yang termasuk universitas, sekolah tinggi, politeknik. Yang pertama ada divisi akademik, membutuhkan alat bantu untuk memverifikasi orisinalitas karya mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain-lain secara otomatis dan efisien. Lalu pusat penjaminan mutu untuk menjamin standar integritas akademik dan menghindari publikasi karya ilmiah yang mengandung plagiarisme terselubung. Yang ketiga ada perpustakaan dan repositori kampus untuk menyaring dokumen yang akan diarsipkan atau dipublikasikan secara daring. Yang keempat ada lembaga penelitian dan LPPM untuk mengevaluasi orisinalitas hasil riset dosen atau mahasiswa. Target audiens yang kedua ada dosen dan tenaga pelajar. Yang pertama ingin memeriksa keasilan tugas akhir, esai atau paper mahasiswa sebelum dinilai atau dipublikasikan. Dan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir yang membutuhkan sistem cepat dan akurat untuk mendeteksi potensi plagiarisme berbasis parafrase. Lalu ada target audiens yang ketiga, ada mahasiswa dan penulis akademik. Mahasiswa tingkat akhir S1, S2, atau S3 yang ingin memastikan bahwa karya ilmiahnya orisinal sebelum diajukan untuk penilaian atau sidang. Lalu ada penulis jurnal ilmiah yang ingin menghindari plagiarisme tidak disengaja
sebelum mengirimkan artikel ke jurnal nasional atau internasional. Lalu ada konten kreator edukatif yang menulis konten edukasi dan ingin memastikan tidak ada pelanggaran etika dalam penulisan. Berikutnya merupakan solution overview. Solusi yang diusulkan adalah sebuah platform deteksi plagiarisme berbasis Natural Language Processing atau NLP yang dirancang khusus untuk mendeteksi plagiarisme kontekstual dalam dokumen akademik berbahasa Indonesia. Tidak seperti sistem konvensional yang hanya mengandalkan pencocokan kata atau kalimat secara literal, solusi ini memanfaatkan teknologi NLP untuk memahami makna, konteks, dan struktur semantik dari sebuah teks. Next. Solusi yang pertama yaitu Semantic Similarity Detection yang menggunakan model NLP seperti Transformer Based Model atau Embedding Bahasa Indonesia untuk mendeteksi kemiripan makna antar kalimat atau paragraf bahkan jika teks telah diparafrase. Solusi yang kedua yaitu Paraphrase Identification yang mampu mengenali parafrase kompleks yang tidak dapat dideteksi dengan metode pencocokan tekstual biasa. Yang ketiga yaitu Bilingual Detection. Solusi yang ini bersifat opsional. Solusi ini akan mendukung deteksi silang antar bahasa, misalnya teks sumber dalam bahasa Inggris tetapi diterjemahkan atau parafrase ke bahasa Indonesia dengan dukungan teknologi cross-lingual embeddings. Yang keempat yaitu Visual Similarity Report yang memberikan laporan visual yang menunjukkan bagian-bagian teks yang terindikasi plagiarisme dengan skor kemiripan semantik dan referensi sumbernya. Solusi yang kelima yaitu integrasi mudah. Dapat diintegrasikan dengan sistem repositori kampus yang berupa OJS atau ePrints, LMS yang seperti model Google Classroom atau digunakan secara mandiri melalui aplikasi web. Selanjutnya adalah key features. Key features yang pertama yaitu Semantic Similarity Detection yang akan mengidentifikasi kemiripan makna antar kalimat atau paragraf meskipun telah mengalami parafrase dengan memanfaatkan pre-trained language model seperti Indobird untuk menghitung cosine similarity antar embedding kalimat serta mendeteksi kalimat-kalimat yang maknanya serupa meski susunan katanya berbeda. Yang kedua yaitu paraphrase recognition yang akan mengidentifikasi parafrase yang kompleks termasuk substitusi sinonim, perubahan struktur sintaksis, dan penyusunan ulang kalimat dengan menggunakan sintaktik dan semantic pattern matching dan mendeteksi plagiarisme halus yang tidak terdeteksi oleh sistem berbasis string match. Yang ketiga yaitu cross-document yang mendeteksi plagiarisme lintas dokumen dan mendukung pengecekan terhadap repositori dokumen kampus, artikel, jurnal, dan sumber online. Yang keempat yaitu plagiarism scoring dan visualization, di mana akan memberikan skor kemiripan berdasarkan kemiripan semantik dan menunjukkan bagian teks yang terindikasi plagiarisme. Nantinya, skor ditampilkan secara kuantitatif yang berupa berapa persen kemiripannya dan memberikan visualisasi berbasis highlight warna di teks pengguna yang menunjukkan bagian-bagian bermasalah. Yang kelima yaitu text preprocessing bahasa Indonesia, di mana membersihkan dan menormalkan teks sebelum diproses yang meliputi tokenisasi, lemmatization, penghapusan stop word, koreksi ejaan, dan normalisasi slang dalam konteks akademik, dan memastikan input yang lebih bersih dan representatif untuk model semantik. Yang keenam yaitu integrasi API dan LMS. Platform siap diintegrasikan ke sistem kampus atau dapat digunakan secara mandiri, disediakan dalam bentuk web application dan RESTful API. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market differentiation-nya. Jadi apa perbedaan sistem yang akan kami kembangkan dengan sistem yang sudah ada. Yang pertama, sistem kami nanti akan fokus pada bahasa Indonesia. Sebagian besar software deteksi plagiarisme yang tersedia di pasar kan kayak misal Turnitin atau Grammarly itu kan dibangun
dengan fokus utama pada bahasa Inggris. Jadi performanya pada teks bahasa Indonesia kan sering kurang akurat. Maka kami akan mengembangkan sistem kami fokus pada bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, next, kemampuan deteksi parafrase dan semantik. Banyak platform pesaing hanya mendeteksi kemiripan berbasis teks secara literal atau string matching, sehingga gagal untuk mengenali plagiarisme terselubung berbentuk parafrase. Kemudian yang ketiga ada disesuaikan untuk kebutuhan akademik di Indonesia. Jadi sistem kami nanti dirancang tidak hanya untuk institusi global, tetapi diadaptasi untuk kebutuhan institusi pendidikan tinggi di Indonesia, baik dari sisi bahasa, struktur, dokumen maupun proses integrasi. Kemudian yang keempat ada peningkatan deteksi berbasis machine learning adaptif. Jadi sistem ini nanti akan mengadopsi strategi continuous learning, sehingga model dapat terus disesuaikan dengan data dan gaya penulisan akademik lokal seiring waktu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monetize strateginya. Yang pertama ada institutional subscription. Jadi modal berlangganan tahunan untuk institusi pendidikan tinggi seperti universitas, kemudian sekolah tinggi, dan lain-lain. Nantinya lisensinya itu berdasarkan jumlah pengguna atau jumlah dokumen yang diperiksa per tahun. Terus dapat disesuaikan untuk kampus kecil maupun besar. Lalu layanan integrasi API dan dashboard pelaporan untuk admin kampus. Dan yang terakhir nanti bisa sebagai dukungan teknis dan pelatihan onboarding gratis untuk pelanggan institusional. Yang kedua ada individual pay per use. Jadi ini nanti layanan berbasis token atau paket untuk mahasiswa dan penulis individu. Nanti pengguna membayar berdasarkan jumlah kata atau jumlah dokumen yang diperiksa. Lalu disediakan dalam bentuk paket. Contohnya 5 dokumen nanti berapa ribu rupiah. Paket ini juga cocok untuk mahasiswa akhir, dosen yang mau mengirim sebuah jurnal, atau penulis yang lagi freelance. Next. Yang ketiga ada custom enterprise integration. Ini untuk institusi besar atau lembaga riset yang membutuhkan solusi custom. Jadi pendapatan dari layanan white label, integrasi ke sistem internal, dan pelatihan pengguna. Ini termasuk juga ada kebaruan model NLP sesuai kebutuhan institusinya. Kemudian ada premium reporting and certification. Ini nanti adalah fitur tambahan untuk pengguna yang ingin sertifikasi bebas plagiarisme atau laporan lengkap dengan analisis semantik. Dibanderol sebagai fitur premium untuk pengguna B2C yang pertama atau maupun B2B yang kedua tadi. Cocok untuk pengajuan jurnal, skripsi, atau akreditasi kampus. Yang kelima ada partnership dan content licensing. Ini nanti akan menjual akses API kepada pihak ketiga, misal platform LMS atau publisher atau edutech yang lain. Juga dapat digunakan oleh startup edutech lokal atau media edukasi yang ingin menambahkan fitur pemeriksaan plagiarisme ke platform mereka. Kemudian pendapatan berbasis API usage fee atau revenue sharing. Next. Untuk future plan-nya, yang pertama, nantinya kami akan meningkatkan akurasi dan adaptasi konten lokal. Ini rencananya di tahun pertama, di kuartal 1 dan kedua. Nantinya kami akan mengembangkan sistem fine tuning model semantik dengan dataset akademik lokal terutama untuk tugas akhir ataupun jurnal kampus. Kemudian bisa menambahkan deteksi kutipan tidak sesuai serta plagiarisme tersembunyi dalam daftar pustaka. Kemudian kami akan mengimplementasikan feedback loop dari institusi mitra untuk melatih model secara berkala. Yang kedua, ada cross language plagiarism detection. Nanti kami akan menambahkan kemampuan mendeteksi plagiarisme antar bahasa, misalnya teks diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kemudian kami juga akan mengintegrasikan cross-lingual sentence embedding seperti XLMR atau LAPSA. Next. Dan yang ketiga, untuk di tahun kedua kami akan mengotomatisasi verifikasi dokumen akademik. Nanti integrasi sistem dengan repositori institusi untuk memeriksa otomatis terhadap skripsi, tesis, dan disertasi yang akan diunggah.
Kemudian nanti juga ada fitur Automate Originality Certificate untuk dokumen yang telah diperiksa. Yang keempat, ada edukasi etika akademik dan modul bimbingan. Jadi nanti kami akan menambahkan modul edukatif interaktif seputar plagiarisme atau parafrase yang benar. Kemudian kami juga akan merekomendasi otomatis perbaikan kalimat yang terdeteksi mirip berbasis NLP generatif, yaitu plagiarism reverse education. Baik, sekian presentasi mengenai startup idea dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.